Pagi itu di Yogyakarta, suasana tegang menyelimuti sebuah resor mewah. Bu Siti, seorang pemandu wisata profesional, menunggu klien yang sangat misterius. Agensinya hanya bilang, klien VVIP internasional, spesimen hidup berukuran besar. Tiba-tiba, 3 truk kontainer raksasa datang. Saat pintunya terbuka, Bu Siti dan cucunya, Joko, terbelalak kaget. Dari dalam truk, muncullah Reksisi T-Rex, Velociraptor yang lincah, Stegosaurus, dan Brontobrachiosaurus yang langsung memakan pucuk pohon kelapa. Dari langit, Pteranodon mendarat dengan anggun. Joko, penggemar dinosaurus, justru sangat gembira. Bu Siti, mereka sungguhan. Tiba-tiba, Reksi berbicara melalui alat di lehernya. Di mana laut? Kami diberitahu ini adalah liburan diplomatik. Bu Siti sadar, ini bukan klien biasa. Dengan sabar, ia menjelaskan aturan mainnya, tidak ada kehancuran dan tidak boleh membuat panik. Akhirnya, para dinosaurus setuju. Petualangan purba di kota istimewa ini pun resmi dimulai. Pagi hari di Malioboro adalah simfoni klakson becak dan aroma sati. Bagi Reksi dan kawan-kawan, ini adalah kejutan budaya yang ekstrem. Untungnya, Bu Siti dan Joko menyamarkan mereka sebagai robot promosi film dengan stiker Dino World 2. Warga pun menganggapnya sebagai gimmick promosi. Begitu melangkah di Malioboro, Reksi langsung mengeluh, tempat ini terlalu sempit. Kenapa semua orang menatapku dengan kota kecil itu? Bronto, dengan lehernya yang menjulang, kesulitan melewati kabel listrik, bahkan hampir menyenggol gerobak angkringan dengan ekornya. Sementara itu, Velociraptor malah asyik menyelinap dan mencicipi jajanan. Ia suka sambal tapi bingung dengan tekstur kerupuk. Mereka juga mencoba gudeg. Bronto si herbivora sangat suka, tapi Reksi yang karnivora bingung dengan rasanya yang manis. Petualangan mereka di Jogja jelas akan penuh tantangan lucu. Jangan lupa subscribe ya. Setelah hiruk-pikuk kota, rombongan dino liburan kita tiba di keajaiban kuno, Candi Prambanan. Bu Siti sengaja datang pagi-pagi, menyamarkan mereka lagi sebagai robot promosi film. Begitu masuk, para dinosaurus langsung terdiam. Bronto yang biasanya hanya mikirin makanan, sampai mengangkat kepalanya tinggi-tinggi melihat puncak Candi Siwa. Bahkan Reksi pun terpana oleh detail pahatan candi buatan manusia. Terry, si intelektual, langsung terbang tinggi. Luar biasa. Bayangkan energi untuk membangun ini tanpa teknologi modern. Serunya. Sementara Velox yang nakal malah melihat reruntuhan candi sebagai arena parkur, untung saja Joko sigap menariknya. Bu Siti lalu bercerita tentang legenda Roro Jonggrang dan 1000 candi. Para dinosaurus mendengarkan dengan kagum, belajar tentang ketekunan manusia dan pentingnya menjaga sejarah. Meninggalkan Prambanan, mereka membawa rasa takjub yang mendalam, siap menjelajahi sejarah Jogja lebih jauh lagi. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti petualangan mereka selanjutnya. Petualangan para dinosaurus di Jogja berlanjut ke jantung budaya Jawa. Kali ini, Bu Siti membawa mereka ke Keraton Yogyakarta dan Taman Sari. Di keraton, para dinosaurus terpesona dengan suasana yang tenang dan sakral. Stegi yang pemalu bahkan mencoba meniru gerakan penari gamelan, meskipun agak canggung dengan lempengan punggungnya. Tempat yang paling menarik perhatian adalah Taman Sari, sang istana air. Bronto yang kepanasan tidak bisa menahan diri untuk merendam kakinya di kolam pemandian kuno. Biur, tentu saja airnya langsung meluap dan beberapa ubin retak. Duh, Bronto. Sementara itu, si lincah Velox menemukan lorong rahasia dan langsung menyelinap masuk, membuat Bu Siti panik dan Joko harus mengejarnya. Di akhir kunjungan, mereka sadar kalau keindahan Jogja bukan cuma soal bangunan megah, tapi juga makna mendalam di baliknya. Petualangan mereka masih akan terus berlanjut. Loh, ikuti terus ya ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe. Setelah menyerap keindahan budaya, Bu Siti membawa rombongan dinosaurus menuju tantangan alam yang lebih ekstrem di timur Jogja. Destinasi pertama adalah Tebing Breksi, bekas tambang batu yang kini jadi amfiteater artistik. Para dinosaurus terkesima melihat dinding tebing putih yang menjulang tinggi. Reksi langsung bersemangat, menganggapnya studio foto raksasa. Ia berpose di puncak tebing, mencoba selfie dengan latar panorama Jogja. Sementara itu, Velox yang suka tantangan mulai melompat-lompat di atas ukiran sampai ditegur Bu Siti. Tantangan sesungguhnya datang di Gua Jomblang. Gua vertikal ini menuntut keberanian. Melihat kedalamannya, Bronto dan Stegi menolak turun. Hanya Velox dan Terry yang berani. Perlahan diturunkan ke dasar gua,
Mereka disambut fenomena luar biasa, cahaya surga, sinar matahari menembus lubang gua, menciptakan pilar cahaya dramatis. Velox terdiam, ini indah. Pengalaman ini mengajarkan mereka bahwa Jogja menawarkan keajaiban di atas dan di bawah permukaan bumi. Jangan lupa subscribe ya. Setelah berpetualang secara vertikal, Bu Siti membawa para dinosaurus ke Pantai Parangtritis, ikon selatan Jogja. Berbeda dengan candi atau gua, pantai ini punya ombak besar dan pasir vulkanik yang luas. Sampai di sana, Rexy langsung lari ke air. Dia suka banget dengan hantaman ombak, serasa lagi berburu. Dia melompat-lompat sambil meraung gembira, bikin wisatawan lain kagum sama efek suara robot yang sangat realistis itu. Bronto juga suka air, tapi lebih santai. Dia jalan pelan ke air dangkal, menikmati sensasi dingin di kaki dan perutnya. Tapi gerakannya bikin gelombang kecil, sampai Bu Siti menegurnya, "Bronto, jangan buat ombak lagi." Sementara itu, Stegi asyik sendiri main sama kepiting-kepiting kecil di pasir. Saat matahari terbenam, Bu Siti bercerita tentang legenda Nyi Roro Kidul dan larangan memakai baju hijau. Momen senja di Parangtritis pun memberi mereka pelajaran tentang kekuatan alam dan mitos yang menyertainya. Hai teman-teman, setelah seru-seruan di pantai, sekarang waktunya Bu Siti membawa rombongan dinosaurus kita ke tempat yang lebih adem. Pertama, kita ke hutan pinus Mangunan di Bantul. Wah, udaranya sejuk banget dan wangi khas pinus langsung terasa. Bronto si herbivora langsung senang, berasa di rumah sendiri sambil ngemil daun-daun segar. Stegi yang pemalu juga menikmati ketenangannya, berjemur santai di bawah bayangan pohon pinus. Rasanya damai banget ya. Dari hutan, kita lanjut ke tempat hits, HH Ocean View di Gunung Kidul. Pemandangan Samudra Hindia dari sini luar biasa, dan banyak spot foto kekinian. Nah, di sini para dinosaurus mulai bingung dengan konsep selfie. Rexy si pemimpin berusaha keras naik ke anjungan pandang biar kelihatan paling keren. Sementara Velox yang super penasaran, hampir saja menjatuhkan properti foto gara-gara mencoba spot balon udara. Hari ini benar-benar mengajarkan mereka tentang indahnya alam yang dikemas modern. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hari terakhir di Jogja, petualangan vulkanik menanti. Kali ini, rombongan dinosaurus kita menuju Gunung Merapi yang gagah perkasa. Bu Siti sudah menyiapkan armada jeep khusus, bahkan ada yang dimodifikasi besar-besaran agar Rexy dan Stegi bisa ikut berdiri. Petualangan off-road pun dimulai. Velox berteriak girang menikmati guncangan jalur lahar dingin, sementara Rexy terpesona oleh pemandangan tanah yang menghitam dan sisa-sisa bangunan. Saksi bisu erupsi dahsyat. Mereka mengunjungi bunker Kali Adam dan Museum Sisa Hartaku. Di sana, Terry menjelaskan geologi vulkanik, menyebut Merapi sebagai kekuatan purba yang membangun sekaligus menghancurkan. Namun, yang paling terkesan adalah Stegi. Ia melihat foto-foto warga yang kembali membangun rumah mereka, hidup berdampingan dengan alam. Perjalanan ini menjadi klimaks spiritual bagi mereka, mengajarkan tentang ketahanan luar biasa manusia. Dengan rasa hormat yang mendalam, mereka pun siap menutup babak liburan mereka di Jogja. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Di resort, suasana perpisahan terasa hangat sekaligus sedih. Ini malam terakhir para dinosaurus di Jogja. Bu Siti dan Joko menyiapkan pesta dengan banyak daun untuk Bronto dan daging panggang untuk Rexy dan Velox. Mengelilingi api unggun, mereka berbagi cerita. Stegi kagum dengan keberanian warga Merapi, sementara Rexy mengakui bahwa kota ini tidak membosankan, apalagi dengan bakpianya yang aneh. Di tengah suasana haru, perangkat di leher Rexy tiba-tiba berkedip dan mengeluarkan suara statis. Sebuah pesan rahasia yang asing terdengar, bukan dari organisasi mereka. Peringatan untuk tim Delta Dino. Organisasi Aeternitas telah melacak posisi Anda. Mereka mencari fragmentum, artefak purba yang tersembunyi di Indonesia. Liburan ini hanya kedok. Seketika, wajah Rexy menjadi serius. Liburan mereka ternyata hanyalah umpan dalam permainan yang jauh lebih besar dan berbahaya. Rexy menatap Bu Siti dan Joko. Maaf, kami harus pergi sekarang. Dan kalian harus ikut, karena kalian tahu terlalu banyak. Malam itu, di bawah langit Jogja, misi mereka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keputusan dibuat dengan cepat. Fajar belum menyingsing, dan kelima dinosaurus beserta Bu Siti dan Joko harus bergerak sebelum organisasi Aeternitas tiba. Dengan jaringan lokalnya, Bu Siti berhasil menyewa beberapa truk kargo besar dengan alasan pemindahan properti film yang mendesak dan sangat rahasia.
Momen perpisahan terasa campur aduk. Rexy memberikan pelukan canggung, Velox menjelati tangan Joko, dan Terry memimpin perencanaan rute. Mereka harus menemukan artefak fragmentum di sebuah pulau terpencil di timur, sebuah misi yang penuh tantangan. Saat konvoi rahasia mereka meninggalkan Jogja, Bronto memecah keheningan, kita harus kembali ke Jogja suatu hari nanti. Saya belum mencoba semua jenis daun di sana. Rexy tersenyum. Ya, Bronto, setelah kita menyelamatkan dunia, kita pantas mendapatkan liburan kedua. Petualangan Dino liburan telah berakhir, tetapi perburuan artefak purba baru saja dimulai. Mereka adalah tim baru gabungan zaman purba dan kota istimewa di tengah misi global.